Shalom Bapak Ibu, luar biasa. Pertama-tama saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di online yang tengah mengikuti siaran ini secara langsung, maupun bagi Anda yang mengikuti ibadah pagi hari ini secara siaran tunda, dimanapun saudara berada, baik yang ada di Indonesia, bagian timur, bagian barat, ataupun saudara-saudara yang ada di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, bahkan Eropa, Amerika, Timur Tengah, dimanapun Anda saudara, kami ucapkan happy weekend. Ya, barangkali bagi sahabat-sahabat yang ada di Amerika, Eropa, masih belum hari Minggu ya. It is still Saturday night maybe, right? Yeah, anyway, we would like to say, God bless you all. Demikian juga, saudara mungkin yang lagi ada di tengah jalan, ya, di airport, barangkali di seaport, ya, dimanapun saudara ada, ya, barangkali tengah ada di mobil, kami ucapkan selamat ibadah. Karena ibadah bukan hanya secara offline, tapi online juga is possible. Ya baik, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mahasiswa yang hadir pagi hari ini juga saya ucapkan selamat datang. Ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin menyambung. Ya, I wanna continue apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta minggu lalu, Bapak Pendeta Daniel Yakub. Ya. Dia menyampaikan tentang topik yang sangat menarik pada waktu itu, ya, pada minggu yang lalu, dan kita tahu itu, saya secara pribadi diberkati yang temanya adalah bermisi, ya. Mission, doing the mission, evangelism, ya. Karena tanpa itu tentu ya kita tidak bisa menjangkau, reach out, ya, mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui pelayanan kita. Ya, dan pagi hari ini saya akan berbicara dengan topik iman. Ya, karena memang bulan Februari ini tema-tema kita tentang iman. Ya. Iman yang diperbaharui itu sudah saya sampaikan ketika kita menyambut tahun 2024. Nah sekarang unshakable faith, Bapak Ibu, yaitu iman yang tidak terguncangkan. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu hari-hari ini apa yang terjadi di luar sana. Ya. Kalau kita membaca berita-berita, saya karena seorang akademisi, seorang pengajar, dosen, jadi memang saya membutuhkan informasi itu untuk memperlengkapi para mahasiswa saya yang ada di kampus. Bapak Ibu, apa yang terjadi hari-hari ini? Saya membaca satu artikel, ya, bahwasanya dunia tengah mengalami keguncangan. Hong Kong dan Thailand sekarang ini tengah mengalami resesi. Kita khawatir kalau hal ini juga akan merambat sampai ke negara kita. Tentu ini akan membawa hal-hal yang tidak menyenangkan, karena kita pernah mengalami hal ini berkali-kali. Meskipun kita bangsa Indonesia ini, orang Indonesia ini, orang yang tahan dalam segala guncangan, Bapak Ibu. Ya, baik oleh alam, ya, oleh keadaan, seperti gempa bumi, tsunami, pokoknya kita ini, ya, orang yang memang dibentuk oleh alam. Dan oleh karenanya, dunia itu kagum lihat kita. Orang Indonesia ini hebat-hebat ya. Meskipun terus diguncang oleh gempa bumi, oleh tsunami pada waktu itu, tapi masih bisa bersenyum. Itu semua oleh karena Bapak Ibu memiliki unshakable faith, yaitu iman yang tidak terguncangkan. Amin Bapak Ibu. Ya, coba berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sampaikan kepada tetangganya kanan kiri, ya, you have unshakable faith. Anda mempunyai iman yang tak tergoyahkan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi memang Bapak Ibu, ya, kita tahu, ya, di dunia ini there is no certainty. Tidak ada kepastian Bapak Ibu. Hanya di dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Hanya ada di dalam Tuhan. Just in God, just in Jesus Christ there is a certainty. Tidak ada kepastian Bapak.
Apalagi ketika kita berbicara tentang hukum, Bapak Ibu. Ya, hukumnya sudah bagus, hukumnya sudah dirancang dengan begitu baik. Tapi ketika mau diterapkan di lapangan, Bapak Ibu, wow, ya godaannya itu luar biasa. Dan di sana ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Bapak Ibu, yang dipakai oleh bangsa dan negara ini untuk menegakkan hukum. Godaannya sangat besar, Bapak Ibu. Bagaimana supaya mereka bisa tahan godaan-godaan, tawaran-tawaran dunia ini, Bapak Ibu? Tentu dengan iman yang tidak terguncangkan. Begitu pentingnya, Bapak Ibu, iman yang tidak terguncangkan hari-hari ini. Belum lagi, Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anak-anak muda juga. Ketika menghadapi kesulitan hidup, tawaran dunia juga begitu sangat menggiurkan. Bagaimana cara anak-anak muda ini juga, apalagi kita orang tua, yang senantiasa harus memperhatikan kehidupan anak-anak kita. Gak ada cara lain terkecuali kita mengajarkan iman yang tidak terguncangkan kepada anak-anak kita. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu pagi hari ini, Bapak Ibu, saya mengangkat tema ya, atau topik dengan judul Unshakable Faith, yaitu iman yang tak tergoyahkan atau iman yang tidak terguncangkan, Bapak Ibu. Next. Nah, kalau kita baca, Bapak Ibu, di pengantarnya di sana, ya, dikatakan, in a world full of uncertainties, having unshakable faith is crucial. It provides strength and guidance through life challenges. Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan tadi, dunia yang tidak ada kepastian oleh karena sudah jatuh dalam dosa itu, Bapak. Bagaimana supaya kita bisa menghadapi ini, Bapak Ibu? Maka suka nggak suka, like or dislike, you must have unshakable faith. Why must be unshakable faith? Kenapa harus iman yang tidak terguncangkan? Karena di dalam iman yang tidak terguncangkan itu ada kekuatan, there is a power of a God. Ada kuasa Allah. Dan bahkan bukan hanya itu, ada tuntunan Allah yang terus menyertai kita. Sehingga kita dimampukan untuk menjalani tantangan kehidupan kita sehari-hari. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini penting, Bapak Ibu. Oleh karenanya, Bapak Ibu, bagaimana supaya iman yang tidak terguncangkan, our unshakable faith itu terus bisa bertumbuh dan kuat, berakar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka gak ada cara lain, Bapak Ibu. We must back to our Bible. Kita harus kembali ke Alkitab kita belajar. Bukan berarti pelajaran yang disampaikan di kampus, di sekolah, Bapak Ibu, gak penting. Loh, saya ini dosennya, salah seorang dosennya. Hari ini, Bapak Ibu, tiap hari saya ngajar secara online. Setiap hari selama 4 bulan. Saya bersyukur oleh karena kasih Tuhan, saya masuk dalam tim pengajar untuk mengajar, untuk melatih, untuk mempersiapkan guru-guru hebat Indonesia. Itu bukan oleh karena kepintaran saya, oleh karena kekuatan saya, Bapak Ibu. Tapi oleh unshakable faith yang terus membimbing sehingga saya menjadi hebat. Bukan saya yang hebat, tapi Roh Allah yang ada di dalam diri saya yang hebat. Amin, Bapak Ibu. Kalau saya bisa membimbing, melatih, mempersiapkan guru-guru hebat, Bapak Ibu juga mestinya bisa. Untuk mempersiapkan penginjil-penginjil yang hebat, yang dahsyat, yang menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa Allah. Amin, Bapak Ibu. Berapa banyak yang ingin dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan melihat, mencatat, Bapak Ibu. Bahkan Tuhan juga mempersiapkan, Bapak Ibu. Amin. Kata kuncinya apa? Asal mau saja. Ya kan? Jangan nanti ketika ditanya Tuhan, ya kan? Nah, ini saya ingat ini, Pak Buntoro ini yang nyampaikan. Iya, ya kan? Ya kan? Berdoa dia, Tuhan, ini aku, utuslah dia saja. Bapak Ibu, kalau doanya kayak gitu,
Bapak Ibu tidak akan menikmati kasih Allah, tuntunan Allah, mujizat Allah. Lepas Bapak Ibu, lepas dia. Ya, karena untuk mengaktualisasi, untuk mengalami mujizat-mujizat Allah, tuntunan Allah, penggembalaan Allah, kasih Allah yang tak terbatas itu Bapak Ibu, itu hanya ada ketika Bapak Ibu ada di dalam dunia pelayanan. Loh, itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Ya. Mungkin demikian juga yang dirasakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja GBI Apia Cemara ini juga. Nah itu Bapak Ibu. Oleh karenanya Tuhan, inilah aku. Utuslah aku Tuhan, urapilah aku Tuhan, kuatkan aku Tuhan, perlengkapi aku dengan tanda-tanda yang heran. Nah itu doanya, amin Bapak Ibu. Jadi jangan, ini aku Tuhan, utuslah dia. Ya, jadi nah itu artinya kita menyia-nyiakan kesempatan Bapak Ibu. Karena kesempatan itu just one happens, hanya sekali. Kesempatan itu tidak pernah terjadi berulang-ulang Bapak Ibu. Ya, kalau kita katakan, ya Tuhan, aduh, I'm still busy, saya masih sibuk Tuhan. Bapak Ibu, oke, no problem. Tuhan itu Tuhan yang maha adil Bapak Ibu. Dia demokratis. Ya udah nggak apa-apa. Never mind, I'm gonna use another person. Saya akan pakai yang lain. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Jadi saya pun begitu Bapak Ibu. Ya saya bukan mau ngangkat-ngangkat diri saya Bapak Ibu. Saya nggak bisa memberikan kesaksian orang lain yang nggak saya alami Bapak Ibu. Ini maaf. Ya. Saya bisa memberikan kesaksian apa yang saya alami, apa yang saya rasakan Bapak Ibu. Berjalan bersama dengan Tuhan.